Nestless YouTube channel. Perkenalkan, saya Meli dari tim Human Capital. Pada hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul anemia. Jadi apa sih anemia itu? Jadi anemia merupakan suatu kondisi di mana jumlah hemoglobin atau yang biasa kita kenal dengan jumlah sel darah merah di dalam tubuh kita itu kurang dari normal. Nah, kadar normal untuk hemoglobin untuk laki-laki itu ada 13 sampai 17 gram per desiliter, sedangkan perempuan itu 12 sampai 16 gram per desiliter. Nah, di sini ada ilustrasi eh, di sebelah kanan adalah anemia jika kita terkena anemia. Jadi di sini jumlah hemoglobin kita itu kurang, sedangkan yang di kiri itu adalah jumlah normal. Nah, sebenarnya anemia bisa menyerang pada semua kalangan ataupun kelompok, tetapi dari yang saya riset itu laki-laki dewasa maupun remaja itu biasanya persentase terkena anemia itu lebih sedikit dibandingkan perempuan. Untuk perempuan dewasa itu biasa sebesar 30%, untuk ibu hamil itu ada di angka 40%, sedangkan untuk remaja putri memiliki angka persenan yang paling tinggi untuk terkena anemia yaitu sebesar 53,7%. Nah, kenapa? Karena di rentang umur remaja putri yaitu sekitar 13 sampai 18 itu umurnya, mereka itu sedang masa pubertas, jadi kebutuhan zat gizi mereka itu sangat tinggi. Lalu juga pada rentang umur segitu mereka juga memiliki pendarahan atau menstruasi, jadi itu akan menyebabkan terjadinya kehilangan zat besi juga. Lalu kebiasaan makan yang kurang baik, kurang asupan protein ataupun zat besi. Karena seperti yang kita tahu kalau biasa ibu-ibu gitu ya bawain bekal buat anaknya itu kan biasa double karbo gitu, proteinnya sedikit, biasa mie campur nasi lagi gitu kan. Nah mungkin juga mereka jajan di sekolah juga biasanya kurang tinggi proteinnya, zat besinya nggak ada gitu. Jajanan-jajanan sekolah biasa kan kurang tinggi protein. Nah, yang tadi itu kan penyebab anemia terjadi pada remaja putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab yang terjadi untuk kalangan yang lebih umum. Nah, biasanya ada pada wanita itu adalah menstruasi, lalu juga kecacingan. Kenapa kecacingan? Karena kalau misalnya biasa kita kecacingan itu makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu zat-zat yang akan diserap oleh parasit yang ada di tubuh kita seperti kecacingan ini. Lalu juga kurangnya asupan protein, asam folat, vitamin B12 dan zat besi. Lalu juga tidak menutup kemungkinan ini ada dari faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Nah, biasanya untuk gejalanya bisa kita kenal dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Oke, untuk dampak dari anemia sendiri sebenarnya nggak terlalu berbahaya, yaitu ada sulit fokus, belajar ataupun bekerja, gampang sakit, mudah lelah, muka pucat, dan pertumbuhan tinggi badan yang terhambat bagi usia-usia remaja. Namun kalau misalnya kita sudah ada penyakit lain seperti ginjal, biasa kalau terkena anemia itu bisa menyebabkan hingga kematian. Jadi juga tidak bisa diremehkan karena ini juga bisa menjadi berbahaya anemia ini. Lalu untuk pencegahannya, kita bisa konsumsi makanan bergizi tinggi zat besi, lalu juga hindari gigitan nyamuk malaria. Kenapa malaria? Karena biasanya kalau kita terkena malaria itu tubuh kita untuk memproduksi hemoglobin itu menjadi terhambat gitu. Lalu juga tentunya perilaku hidup bersih dan sehat, lalu rutin konsumsi tablet tambah darah. Nah, ini sebenarnya lebih direkomendasikan untuk perempuan karena seperti yang saya sebutkan tadi ada menstruasi, namun ini tidak menutup kemungkinan juga bisa dikonsumsi oleh pria yang memiliki aktivitas berintensitas tinggi seperti atlet ataupun pria yang nge-gym juga bisa, tapi kan biasanya orang-orang yang nge-gym sudah melek akan kandungan protein ya, jadi biasanya sih tidak terlalu butuh untuk tablet tambah darah ini. Nah, tablet tambah darah juga sebenarnya ada anjuran minumnya, yaitu 1 tablet per minggu di hari yang sama, lalu diminum setelah makan, diminum dengan air jeruk ataupun air putih boleh. Kenapa air jeruk boleh? Karena air jeruk memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Nah, vitamin C yang tinggi ini bisa membantu mempercepat penyerapan zat besi. Lalu jangan diminum bersama teh ataupun kopi. Kenapa? Karena teh itu memiliki zat yang bernama tanin, lalu kopi memiliki zat yang bernama kafein. Nah, tanin dan kafein ini uh, setahu saya itu membuat penyerapan zat besi itu lebih lambat ataupun berkurang gitu. Lalu tentunya bisa dibarengi dengan konsumsi buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi itu sendiri.
Lalu pola makan seimbang untuk cegah anemia, tentu makanan tinggi zat besi dan protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Lalu buah-buahan juga di sini ada stroberi, jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Dan tentu seperti apa ya, anjuran makan yang sehat gitu ya, tidak boleh makan junk food berlebihan ataupun jajanan-jajanan yang bertepung, karena kan biasanya jajanan junk food atau bertepung itu prosesnya tinggi, proteinnya juga jadinya berkurang dan dia akan lebih banyak kandungan karbohidratnya gitu. Jadi zat besinya akan sangat sedikit. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Meli, materinya bagus sekali. Saya ingin bertanya Mbak Meli, kalau misalkan itu kan anemia itu kan kekurangan protein ya Mbak. Sesuai yang tadi Mbak bilang tuh kayak protein kayak semacam telur segala macam gitu, tempe. Saya mau nanya gini Mbak, kalau misalkan orang vegetarian itu kan pasti kan nggak makan gitu ya. Itu gimana cara mengatasi anemia ya Mbak untuk orang yang vegetarian, yang makan sayur aja gitu misalkan. Mengatasi anemia itu Oke, gimana? Itu oke. aja sih Mbak. Sebenarnya, oke, terima kasih sebenarnya Kak Salma. Sebenarnya kan protein nggak hanya dari hewani ya, dari daging, telur gitu. Itu juga bisa dari tahu, tempe seperti yang di sini. Tahu, tempe, terus kacang-kacangan atau biji-bijian. Terus ini bayam juga ternyata tinggi protein, kangkung dan daun singkong juga bisa Kak. Selain itu juga kalau misalnya memang sangat butuh untuk tambahan asupan protein atau zat besi itu bisa dibantu dengan tablet tambah darah. Gitu sih Kak. Hmm. Oh, oke oke baik Pak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Selamat pagi Meli, terima kasih ya materinya bagus banget untuk dibahas nih. Kan biasanya kan banyak nih anemia yang kena tuh perempuan, karena kan emang kan kita kan mengalami menstruasi ya tiap bulannya. Nah itu tadi anjurannya aku lihat kalau misalkan kita selain makanan bergizi untuk mencegah anemia itu kan ada konsumsi tablet penambah darah ya. Itu tadi aku lihat anjurannya minumnya kan 1 minggu per tablet ya, bener nggak sih? Nah, Iya betul. itu kalau misalnya kita lagi menstruasi, bener nggak ya? Kita harus konsumsi 1 tablet per minggu juga, atau beda gitu. Nah, terus untuk laki-laki itu konsumsinya gimana? 1 tablet juga atau gimana? Nah, terus ada lagi pertanyaan aku, kalau misalkan ngerasa nih kayak misalkan pusing atau kelelahan, nah terus itu caranya tahu kalau kita beneran anemia itu gimana ya? Gitu. Oke, Terima kasih Meli. oke, terima kasih Kak. Tadi untuk pertanyaan pertama itu, misalnya kita menstruasi ya Kak, butuh tablet tambah darah. Iya, sebenarnya sih sama aja ya Kak. Itu 1 tablet per minggu aja nggak apa-apa karena uh, sama dengan yang kalau kita tidak menstruasi. Karena setahu saya yang saya riset itu untuk tablet tambah darah itu jangan terlalu sering sih Kak. Untuk mendalamnya atau detailnya saya belum tahu kenapa, tapi setahu saya sih untuk menstruasi ataupun tidak, tapi butuh untuk tambah darah itu tetap sama di 1 tablet per minggu. Kemudian selanjutnya apa tadi? Sorry. Selanjutnya cara kita tahu kalau kita tuh kena anemia itu gimana gitu? Oke, sebenarnya kalau pada perempuan sih mungkin bisa lebih jelas, lebih ketahuan gitu ya kalau misalnya kita lagi menstruasi gitu. Terus juga kalau kita lemah, letih, lesu ini, lunglai, mungkin kan kerasa kan lemes-lemes yang benar-benar gak wajar, yang lemes banget gitu. Nah itu mungkin aja anemia itu bisa langsung minum tablet tambah darah gitu. Kalau untuk laki-laki sih sebenarnya saya belum riset lebih jauh sih Kak, bagaimana untuk taunya kalau itu anemia gitu. Cuman biasanya sih dia gejalanya sepele, itu lemah, letih, lesu doang, terus kayak sulit sulit untuk belajar atau bekerja, terus juga lelah, pucat gitu sih Kak paling. Oke Kak, kalau begitu sudah cukup ya dari saya. Terima kasih Meli. Baik, terima kasih Kak atas pembawaan materinya yang sangat menarik. Ini saya ada pertanyaan juga nih. Kan jika untuk mencegah anemia kita bisa makan makanan pola yang sehat dan juga minum tablet ya. Tapi kadang kan ada waktu di mana waktu itu tidak bisa tercapai.
kayak mungkin sibuk lah, jadi makannya lebih sembarangan atau mencoba minum tabletnya lah. Ada nggak ya pencegahan misalnya agar jika lupa minum tablet itu pencegahannya bagaimana ya? Oke, maksudnya berarti mencegah biar nggak kena gitu ya Kak, jadi nggak usah minum tablet tambah darah gitu ya Kak? Iya benar. Iya, sebenarnya sih balik lagi ke pola hidup sehat sih Kak. Jadi makanan kita kan bisa tinggi zat besi dan protein seperti yang saya sebutkan tadi, terus juga buah-buahan. Karena kan biasanya kalau orang Indonesia itu kan makanannya agak kurang diperhatikan ya zat proteinnya gitu. Biasanya udah nasi tambah mie lagi gitu. Nah, mungkin jadi bisa mulai dari sekarang tuh bisa eh, untuk pola hidupnya tuh bisa lebih disesuaikan, lebih sehat gitu. Setiap makan kita harus ada zat proteinnya, terus juga buah-buahannya jangan lupa, sayurnya juga mungkin Kak. Gitu sih paling, sama jaga kebersihan sih Kak paling.